Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik dan sumber listrik. Nah, sebelumnya silakan kalian buka terlebih dahulu LKS-nya halaman 66. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang ada di LKS tersebut ya. Nah, silakan kalian simak video ini. Materi yang pertama yaitu tentang listrik dinamis, yaitu arus listrik dan beda potensial. Yang pertama adalah arus listrik. Silakan kalian perhatikan gambar 2.1 berikut. Nah, gambar A ini memperlihatkan bahwa benda A dan benda B ini bermuatan positif. Bisa kalian lihat ya, sama-sama positif. Nah, sementara itu, benda A ini kekurangan banyak elektron, sedangkan benda B kekurangan sedikit elektron. Dikatakan benda A memiliki potensial yang tinggi, sedangkan benda B memiliki potensial yang rendah. Selanjutnya perhatikan gambar yang B. Benda A dan benda B ini sama-sama muatannya negatif. Benda B ini lebih banyak elektronnya dibandingkan dengan benda A, sehingga dikatakan bahwa benda B ini memiliki potensial yang lebih rendah dibandingkan dengan yang A. Oke, arus listrik dapat digambarkan sebagai aliran air, sehingga arus listrik dapat terjadi apabila arus listrik ini memiliki beda potensial. Yang kedua, mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Potensial yang tinggi dari A ke B. Next, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui penghantar setiap second atau detik, tiap satuan waktu gitu ya. Diukur dengan menggunakan ampere meter. Secara matematis dirumuskan I sama dengan Q per T. Dengan I kuat arus satuannya ampere, Q muatan listrik satuannya kolom, dan T waktu arus mengalir satuannya second atau S. Langsung ke contoh soal. Dalam waktu setengah menit, mengalir muatan listrik sebanyak 600 kolom pada suatu penghantar. Berapakah besar arus mengalir pada penghantar tersebut? Cara menyelesaikannya adalah kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Apa saja? Yaitu T, waktunya setengah menit. Kita ubah satuannya menjadi second, yaitu 30 second. Mengapa 30? Karena 1 menitnya itu 60, berarti setengah dari 60, 30. Q atau muatan listriknya 600 kolom. Yang ditanya kuat arus mengalir ya. Nah, kita tahu rumusnya apa tadi? I sama dengan Q per T. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Q-nya 600 kolom per 30 sekon. Dibagi, hasilnya sama dengan 20 ampere. Jadi besar kuat arus yang mengalir 20 ampere. Lanjut, ampere meter dapat diganti dengan alat yaitu basic meter dipasang shunt. Cara membacanya, kita langsung ke contohnya ya. Oke, di sini kalian lihat, skala yang ditunjuk ini 25. Skala maksimumnya berapa? Lihat di sini, sebelah kanan ini, 50. Kemudian arus maksimumnya, lihat, ini, 5 ampere. Jadi, besar kuat arus yang mengalir sama dengan 25 per 50 dikalikan 5 ampere, 2,5 ampere. Kita lihat lagi contoh yang lain. Skala yang ditunjuk 30. Kemudian skala maksimumnya, lihat 100. Kemudian arus maksimumnya, nih 50 miliampere. Jadi, kuat arus yang mengalir 30 per 100 dikalikan 50 miliampere sama dengan 15 miliampere. Selanjutnya, beda potensial. Apa itu beda potensial? Adalah besarnya energi listrik yang diperlukan oleh setiap muatan arus listrik yang mengalir antara ujung-ujung penghantar. Secara matematis, V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, W ini energi listrik, satuannya joule, dan Q, muatan listrik, satuannya kolom. Alat untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter.
volt ya. Ini beda potensial, satunya volt, meter. Oke. Lanjut kita ke hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu jika suhu penghantar tetap. Secara matematis, rumusnya adalah V sama dengan I dikalikan R. Dengan V ini beda potensial, satuannya volt. I besar arus yang mengalir, satuannya ampere. R hambatan, satuannya ohm. Simbolnya kayak gini ya, perhatikan. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Sebuah penghantar dipasang pada tegangan 240 volt. Arus yang mengalir melalui penghantar sebanyak 3 ampere. Berapakah besar hambatannya? Oke, kita tulis yang diketahui tegangan atau rumusnya atau angkanya. Yang diketahui adalah tegangan 24 volt atau V ya. Kemudian kuat arus atau I 3 ampere. Kemudian yang ditanya adalah besar hambatannya atau R. Nah, sebelumnya kita tahu rumusnya kayak gini. Maka untuk mencari hambatan adalah R sama dengan V per I. Apakah benar? Ya, R sama dengan V per I. Kita masukkan angka-angkanya, V-nya 240 volt, per I-nya 3 ampere, dihitung, hasilnya 80 ohm. Oke, selanjutnya hubungkan antara hambatan kawat penghantar, panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis kawat secara matematis dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho L per A, ini dibacanya adalah Rho. Dengan R ini hambatan, satuannya ohm, Rho ini hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter, L panjang kawat, satuannya meter, dan A luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Contohnya, sebuah kawat panjangnya 3 meter dan luas penampangnya 0,5 cm kuadrat. Hitunglah hambatan kawat tersebut jika hambatan jenisnya 2 kali 10 pangkat min 3 ohm meter. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu dengan L atau panjangnya 3 meter. A luas penampangnya 0,5 cm kuadrat. Kita ubah ke dalam bentuk meter kuadrat. Rho 2 kali 10 pangkat min 3 ohm meter. Yang ditanyakan adalah hambatan kawat R. R sama dengan Rho L per A. Kita masukkan angka-angkanya, didapatkan hasil hambatan kawat tersebut yaitu 120 ohm. Jangan lupa menghitungnya yang teliti. Di sini ada 10 pangkat min 3, kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 4. Berarti min 3 dikurangi min 4. Jadi min 3 plus 4 ya nanti pangkatnya. Selanjutnya hukum 1 Kirchhoff. Muatan listrik yang mengalir melalui listrik bersifat kekal, yaitu muatan listrik yang mengalir ke titik percabangan dalam suatu rangkaian besarnya sama dengan muatan listrik yang keluar dari titik percabangan itu. Kita lihat di sini ya gambarnya, dengan Q masuk sama dengan Q keluar. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I itu apa tadi? Kuat arus. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangan. Langsung kita ke contohnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita baca soalnya. Bila besar I1 sama dengan I3, maka besar I4 adalah, kita lihat, I1 sama dengan I3. Sebelumnya di sini belum ada angkanya. Ini Ibu yang tulis. Ya, karena I1 sama dengan I3, maka I1 sama dengan 2 ampere. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa I masuk sama dengan I keluar. Oke, kita lihat yang masuk mana aja, panah yang masuk. I1
ditambah mana? I4. Oke, sama dengan yang I keluar. Mana saja? Kita lihat yang panahnya keluar nih ya. I2 ditambah I3 ditambah mana ini? I5. Kita masukkan angka-angkanya, yang I1 tadi 2 ampere plus I4 yang ditanyakan ya. Sama dengan I2 3 ampere, I3 2 ampere, dan I5 2 ampere. Sama dengan 2 ampere ditambah 1 ditambah I4. Sama dengan kita hitung yang I keluar 3 tambah 2 tambah 2, 7 ampere. Sehingga kita dapat I4 sama dengan 7 dikurangi 2, 5 ampere. Berarti jawabannya A. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke hambatan pengganti. Dalam suatu rangkaian listrik, hambatan dapat disusun secara seri, paralel, maupun gabungan seri dan paralel. Hambatan pada rangkaian listrik dapat disusun menjadi rangkaian seri dan paralel. Yang benar ini paralel ya. Yang ini salah. Salah ketik. Oke, yang pertama rangkaian seri. Rangkaian seri. Kayak gini ya bentuknya. Ini ada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Kita ganti menjadi rangkaian seri. Gabungannya antara R1, R2, dan R3. Rangkaian seri ini 3 hambatan R1, R2, dan R3 disusun seri dapat diganti dengan satu penghantar yaitu R5 yang nilainya sama dengan jumlah masing-masing penghantar. Secara matematis RS ini salah, harusnya ini RS ya, rangkaian seri. Ini juga rangkaian seri. Maka RS sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 ditambah seterusnya sampai dengan jumlah tertentu. Nggak tahu ya nanti di soal berapa. Tegangan atau beda potensial pada rangkaian seri besarnya sama dengan jumlah beda potensial masing-masing hambatan. Secara matematis, V sama dengan VAB plus VBC plus VCD. Sementara untuk kuat arus pada masing-masing hambatan ini sama besarnya. IAD sama dengan IAB plus sama dengan IBC sama dengan ICD. Jadi sama, kuat arus di sini sama dengan di sini sama dengan di sini. Tapi kalau beda potensial itu, beda potensial rangkaian seri sama dengan beda potensial di sini, sini, dan sini. Begitu juga dengan hambatannya. Lanjut, rangkaian paralel. Adalah satu rangkaian, penghambat-penghambatnya disusun secara berdampingan atau bercabang. Jadi bercabang seperti ini. Kalau tadi kan yang rangkaian seri ini kan lurus gitu ya ke samping. Nah, tapi kalau ini tuh bercabang. 1, 2, 3. Dengan hambatan 1 di sini, hambatan 2 di sini, dan hambatan 3 di sini. Dapat diganti dengan rangkaian paralelnya gabung ya. Penghambat-penghambat yang disusun secara paralel dapat diganti oleh sebuah penghambat. Pengganti rumusnya 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Bagaimana dengan tegangan atau beda potensialnya? Nah, beda potensialnya itu beda potensial rangkaian paralel ini sama dengan beda potensial pada R1, beda potensial di sini, dan beda potensial di sini. Sama. Sementara itu, kuat arusnya IAB sama dengan I1 sama dengan ditambah I2 ditambah I3. Jadi, I rangkaian paralel itu kuat arus pada R1, pada R2, dan pada R3. Penjumlahannya. Ingat ya perbedaannya ya.
Kalau tadi kan yang rangkaian seri itu kan yang sama itu kuat arusnya. Yang beda potensialnya ini dijumlah. Nah, kalau rangkaian paralelnya yang kuat arusnya yang sama, beda potensialnya yang sama ya. Dan kuat arusnya ini yang dijumlah. Jadi kebalikan tadi, rangkaian seri. Untuk hambatannya kayak gini. Langsung saja ke contoh soalnya. 3 buah penghambat masing-masing besarnya 20 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Tentukan nilai penggantinya di rangkai seri dan di rangkai paralel. R1 20 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm. Yang ditanya rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. Kita yang pertama ke rangkaian seri dulu. Bagaimana tadi rumusnya mencari rangkaian seri? Sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R1-nya 20 tambah 4 tambah 5, 29 ohm. Bagaimana dengan rangkaian paralelnya? Rumusnya tadi, 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 sama dengan 1 per R2 sama 1 per R rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5. Samakan penyebutnya, 20 ya, disamakan penyebutnya menjadi 20. Kemudian yang atas dijumlah. 1 per rangkaian paralel sama dengan 10 per 20. Rangkaian paralelnya berarti tinggal dibalik 20 per 10. 2 ohm. Oke. Rangkaian GGL pada rangkaian tertutup. Rumusnya ini ya. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. Dengan I adalah kuat arus, satuannya ampere, R adalah hambatan luar, satuannya ohm, E atau ini GGL ya, gaya gerak listrik atau GGL, satuannya volt, dan R kecil ini hambatan dalam, satuannya ohm. Oke, selanjutnya energi listrik. Dapat dituliskan rumusnya, V sama dengan W per Q. Dengan V ini beda potensial, satuannya volt. W energi listrik atau joule. J ya. Kemudian Q muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, persamaan tersebut juga dapat ditulis dengan W sama dengan V kali Q. Ingat rumus kuat arus pada pembelajaran yang ada di depan, yaitu I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T. Sehingga persamaannya menjadi W sama dengan V kali Q menjadi W sama dengan V kali I kali T. Oleh karena V sama dengan I kalikan R, maka persamaannya dapat ditulis W sama dengan I kali R kali I kali T. Atau W sama dengan I kuadrat RT. Langsung ke soalnya. Sebuah alat pemanas listrik dipasang pada sumber tegangan 200 volt, mengalir arus 250 mA. Alat itu digunakan selama 10 menit. Tentukan besarnya energi listrik yang telah dikeluarkan alat tersebut, dan tentukan pula besarnya kalor yang diberikan alat tersebut. Kita tulis yang diketahui, V sama dengan 200 volt, E sama dengan 250 mA atau 0,25 ampere. Ini dibagi 1000 ya. Mili ke ampere itu kan dibagi 1000. Hasilnya 0,25 ampere. T atau waktunya 10 menit. 1 menitnya 60 sekon, jadi 10 kali 60 sekon, 600 sekon. Yang ditanya adalah energi listrik apa? W. W tadi rumusnya apa? W sama dengan V dikalikan I dikalikan T. Masukkan angka-angkanya hingga didapatkan W sama dengan 30.000 Joule. Nah, pertanyaannya kedua, besarnya kalor yang diberikan alat tersebut. Kalor.
0,24 kali 30.000. 7.200 kalori. Atau kita ubah menjadi kilokalori dibagi 1000, 7,2 kilokalori ya. Atau 7,2 kakal. Oke, kita masuk ke contoh soal dari GGL. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Pada rangkaian listrik mengalir arus listrik selama 1 menit. Penghantar AB memberikan energi sebesar 960 Joule. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan besarnya GGL sumber. Kita tulis yang diketahui. Ini ada R1, hambatan 1 12 ohm, kemudian R2 6 ohm, kemudian ada R kecil atau hambatan dalam 1 ohm. Kemudian ada juga energi pada AB. Berapa? 960 Joule. Kemudian waktunya 1 menit atau 60 sekon. Yang dicari itu kuat arus yang mengalir dan besarnya GGL. Pertama kita cari dulu hambatan penggantinya. Ini rangkaian apa? Kalau ada percabangannya, rangkaian paralel. Tadi mencari hambatan pengganti dari paralel apa? 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per 12 ohm sama dengan ditambah 1 per 6 ohm. Kita samakan penyebutnya hingga didapatkan rangkaian paralelnya 4 ohm. Nah, untuk mendapatkan kuat arus yang digunakan rumus W sama dengan I kuadrat kalikan R besar dikalikan T. W-nya udah diketahui 960 Joule. Yang dicari I kuadrat sama dikalikan 4 ohm dikalikan 60 sekon. I kuadrat sama dengan 960 Joule per 4 ohm dikalikan 60 sekon. Didapatkan I kuadrat sama dengan 4 ampere. Nah, maka I-nya adalah akar dari 4 ampere, 2 ampere. Yang kedua, mencari GGL atau E sama dengan I dikalikan rangkaian paralel ditambah R, hambatan dalamnya. I-nya sudah diketahui 2. Kemudian dikalikan hambatan pada rangkaian paralel 4 ohm, ditambah hambatan dalamnya nih 1 ohm. 2 dikalikan 4 tambah 1, 5, sama dengan 10 volt. Oke. Mungkin seperti itu dulu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Silakan kalian pahami kembali. Dicermati ya, dipelajari kembali. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat bertanya ke Bu Guru melalui Japri WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.